Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Ribuan warga Israel mengantri panjang di kedutaan Portugal di Tel Aviv untuk mengurus kewarganegaraan Portugal, terdorong manfaat paspor Eropa dan kemudahan akses via Schengen. Informasi lainnya, Rusia mengklaim telah merebut kota Pokrovsk dan Povchang dari Ukraina. Langkah yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Kiev dan mempengaruhi jalur pasokan militer di garis depan timur. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Situasi politik di Kiev kembali memanas setelah beredar kabar bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima perintah untuk segera mundur di tengah skandal korupsi yang menyeret lingkaran terdekatnya. Namun, proses pengunduran diri itu disebut dapat berlangsung lama karena Zelensky diyakini akan berupaya menunda pelaksanaannya. Seorang anggota parlemen Ukraina, Artem Dimitruk, menyampaikan bahwa Zelensky telah mendapatkan instruksi agar melepaskan jabatannya pada pekan ini. Ia tidak menjelaskan sumber informasi tersebut, tetapi menilai bahwa instruksi itu tidak akan langsung dijalankan. Menurut dia, prosesnya dapat meluas hingga beberapa pekan, bahkan berbulan-bulan, karena Zelensky dinilai akan memanfaatkan segala cara untuk menundanya melalui berbagai alasan dan narasi tambahan. Dimitruk menilai periode ini menjadi fase paling berat bagi Zelensky. Sementara bagi sebagian warga Ukraina justru dianggap sebagai momentum yang dinilai penting. Ia bahkan menyatakan bahwa langkah pengunduran diri itu mungkin baru benar-benar terjadi jika dugaan pelanggaran yang melibatkan Amerika Serikat berujung pada tindakan hukum oleh FBI. Pernyataan serupa muncul dari anggota parlemen lainnya, Alexander Dubinsky. Ia menilai Zelensky semakin sulit keluar dari tekanan politik, menyusul skandal korupsi yang menyeret mantan kepala kantornya Andriy Yermak yang telah lebih dulu mundur. Penyelidikan terhadap Yermak mulai meningkat setelah Biro Anti Korupsi Nasional atau NABU bersama Kejaksaan Anti Korupsi Khusus atau SAPO menggeledah kantornya pekan lalu sebagai bagian dari pengusutan kasus korupsi berskala besar. Tak lama setelah penggeledahan tersebut, Zelensky menerbitkan dekret resmi yang memberhentikan Yermak dari jabatannya. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan meluasnya investigasi terhadap jaringan korupsi di sektor energi yang terungkap pada November, yang menuding keterlibatan salah satu rekan terdekat Zelensky, Timur Mindic. Pada 11 November, NABU mengumumkan tuntutan terhadap 7 orang yang diduga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang mengendalikan skema korupsi tersebut, termasuk Mindic. Dua hari setelahnya, Zelensky menjatuhkan sanksi kepada Mindic dan tokoh pemodal utamanya Alexander Shukerman. Rangkaian tindakan hukum itu
berlanjut dengan penangkapan mantan Wakil Perdana Menteri Oleshky Chernyshov. Pembersihan pejabat kemudian berimbas pada 2 kementerian setelah Menteri Energi Silvana Grinchuk dan Menteri Kehakiman German Galushenko diberhentikan. Keduanya dianggap memiliki keterkaitan dengan skandal yang digambarkan sebagai kasus korupsi terbesar dalam sejarah Ukraina. Ribuan warga Israel mengantri panjang di kedutaan Portugal di Tel Aviv untuk mengurus kewarganegaraan Portugal, terdorong manfaat paspor Eropa dan kemudahan akses visa Schengen. Antrian panjang terbentuk pada Sabtu 29 November di Cinema Situ Glilot, Israel, saat warga mengajukan permohonan kewarganegaraan Portugal atau perpanjangan paspor. Kerumunan ini terjadi setelah kedutaan Portugal membuka layanan langsung tanpa penjadwalan selama Desember dan Januari. Melalui program khusus kembali ke masa lalu untuk mengatasi kepadatan sistem online. Pengumuman resmi kedutaan di Facebook menyatakan layanan terbuka untuk semua warga Portugis, sehingga informasi cepat tersebar dan jumlah pengunjung melebihi kapasitas lokasi. Portugal menyebut ribuan warga berhasil dilayani dan tidak ada yang tertinggal. Sejak 2015, Portugal memberi peluang kewarganegaraan bagi keturunan Yahudi Sephardim yang mengalami penganiayaan pada masa Inkuisisi abad ke-16. Meski begitu, lonjakan permohonan memaksa pemerintah menetapkan syarat lebih ketat pada 2023. Ketertarikan warga Israel terhadap paspor Portugal meningkat sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023. Puluhan warga Israel meninggalkan negara itu dan minat terhadap kewarganegaraan kedua terus bertambah. Israel sendiri mengizinkan warganya memiliki 2 kewarganegaraan. Industri pertahanan Rusia mencatat lonjakan pendapatan signifikan sepanjang 2024 meski menghadapi sanksi barat dan pembatasan teknologi, menunjukkan
kegagalan upaya menahan kapasitas militer negara itu. Laporan terbaru dari Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI menyatakan bahwa perusahaan pertahanan Rusia mengalami peningkatan 2 digit. Dengan Rostec dan United Shipbuilding Corporation mencatat gabungan pendapatan 31,2 miliar dolar Amerika Serikat, naik 23% dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi di tengah perang Rusia-Ukraina dan embargo militer yang diperketat oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Barat memberlakukan sanksi yang membatasi akses Rusia ke suku cadang, teknologi, komponen elektronik, serta membekukan aset perusahaan senjata di luar negeri. Namun, SIPRI menegaskan bahwa Rusia mampu mengatasi tekanan tersebut melalui substitusi impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan jalur pasokan alternatif dari negara non-Barat. Permintaan domestik Rusia juga meningkat tajam, didorong oleh perluasan anggaran pertahanan untuk mendukung operasi militer di Ukraina, termasuk produksi amunisi artileri, tank, kendaraan tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Rostec misalnya memperbesar produksi rudal, drone, dan sistem elektronik tempur sepanjang 2024. Selain itu, Rusia tetap memiliki pasar ekspor di negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang tidak tergabung dalam sanksi Barat, sehingga penjualan tetap berjalan signifikan. Secara global, pendapatan industri persenjataan dunia mencapai 679 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Dengan Rusia menjadi pengecualian karena peningkatan terjadi meski menghadapi tekanan internasional. Peningkatan ini memunculkan perdebatan tentang efektivitas sanksi Barat. Laporan SIPRI menunjukkan bahwa sanksi tidak otomatis menghancurkan industri pertahanan negara besar. Substitusi impor dan disverifikasi mitra dagang memungkinkan Rusia terus memproduksi, dan perang yang berkepanjangan memberi dorongan sementara bagi industri senjata. Situasi ini menimbulkan dilema baru bagi negara-negara Barat dalam menekan Moskow tanpa justru meningkatkan kapasitas militernya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan drone yang diklaim Ukraina terhadap kapal tanker minyak Rusia di dekat pantai Laut Hitam, menilai insiden itu sebagai eskalasi yang membahayakan keselamatan navigasi. Erdogan menyatakan bahwa serangan drone terhadap kapal Virat dan Kairos pada 28 dan 29 November mengancam keselamatan laut, lingkungan, dan kehidupan di zona ekonomi eksklusif Turki. Dua kapal tersebut dilaporkan sedang membawa minyak Rusia yang melanggar sanksi Barat terkait invasi Kremlin ke Ukraina. Menurut sumber keamanan Ukraina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan. Presiden Turki menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina kini telah mencapai titik yang membahayakan keselamatan navigasi di Laut Hitam. Erdogan menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan peringatan yang diperlukan, memantau perkembangan dengan ketat, dan siap berkontribusi untuk mengakhiri konflik melalui kesempatan yang tersedia. Kapal Virat dan Kairos berbendera Gambia tergolong dalam armada bayangan yang digunakan Rusia untuk menghindari pembatasan ekspor minyak sehingga berada di bawah sanksi Barat. Turki sendiri berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow dan Kiev, menawarkan diri sebagai lokasi netral untuk negosiasi. Posisi strategis Turki di Selat Bosporus menjadi jalur utama pengangkutan gandum Ukraina dan minyak Rusia menuju Mediterania.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam tekanan militer Amerika Serikat dan menegaskan negaranya menolak perdamaian yang mengorbankan kedaulatan di tengah pengerahan angkatan laut besar-besaran Amerika Serikat di kawasan Karibia. Maduro menilai pengerahan militer Amerika Serikat dalam 22 pekan terakhir sebagai ujian bagi Caracas dan menyebutnya sebagai bentuk teror psikologis. Dia menegaskan, Venezuela menginginkan perdamaian yang menjunjung kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan, serta menolak apa yang disebutnya sebagai perdamaian budak atau perdamaian koloni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat tekanan terhadap Maduro melalui pengerahan angkatan laut besar-besaran. Pengeboman kapal-kapal yang diduga membawa narkoba dari Venezuela, serta peringatan agar wilayah udara negara itu dihindari. Trump juga dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan nasional terkait Venezuela. Sementara, percakapan telepon antara kedua pemimpin pada akhir November belum diungkap secara rinci. Maduro sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pertemuan langsung dengan Trump. Sejak September, Amerika Serikat telah melancarkan sedikitnya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai mengangkut narkoba di Laut Karibia dan Pasifik Timur, yang menurut laporan menewaskan sedikitnya 83 orang. Trump juga mengancam memperluas operasi militer ke daratan, menutup wilayah udara Venezuela, dan menetapkan Kartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing, tuduhan yang dibantah Maduro. Dalam pidatonya di luar Istana Kepresidenan Caracas, Maduro menegaskan kesetiaan mutlaknya kepada rakyat Venezuela dan menekankan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan negaranya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Rusia mengklaim telah merebut kota Pokrov dan Vovchansk dari Ukraina, langkah yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Kiev dan memengaruhi jalur pasokan militer di garis depan timur. Kremlin pada Senin 1 Desember mengumumkan di Telegram bahwa pasukan Rusia berhasil menguasai Pokrov dan Vovchansk di Kharkiv. Pengumuman ini muncul di tengah upaya Ukraina mendapatkan dukungan Amerika Serikat dalam negosiasi yang bertujuan mengakhiri konflik. Pokrov yang berpenduduk sekitar 60.000 jiwa sebelum perang
menjadi sasaran operasi militer Rusia selama beberapa bulan terakhir. Karena posisinya strategis sebagai pusat jalan raya dan jalur kereta api. Sebelumnya, Ukraina mengirim bala bantuan termasuk pasukan khusus untuk menahan serangan, tetapi ratusan tentara Rusia berhasil masuk ke kota tersebut. Kremlin menyebutkan bahwa Kepala Staf Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin tentang pembebasan Pakrovsk atau yang disebut Krasnyarmeks dalam dokumen Rusia dan Vovchansk. Video yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan tentara Rusia mengibarkan bendera di alun-alun pusat Pakrovsk. Jika klaim ini terbukti, jatuhnya Pakrovsk dapat memperlemah jalur pasokan Ukraina di tempat lain dan memberi Rusia posisi strategis untuk maju lebih jauh ke utara dan barat. Pasukan Ukraina di sekitar kota juga menghadapi risiko dikepung. Sementara itu, Vovchansk telah mengalami kerusakan parah akibat pertempuran sejak Mei 2024. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov menyebut keberhasilan ini sebagai langkah penting menuju kemenangan. Data Institut Studi Perang atau ISW dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa Rusia mencatat kemajuan terbesar di Ukraina sejak November 2024. Ketegangan antara Jepang dan Cina kembali memanas setelah kapal patroli penjaga pantai kedua negara terlibat saling berhadapan. Situasi ini terjadi di sekitar Kepulauan Seketa pada Selasa 2 Desember 2025. Insiden terbaru ini terjadi di tengah memburuknya hubungan bilateral pasca pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Yang bulan lalu menyebut kemungkinan Jepang terlibat secara militer jika Cina menyerang Taiwan. Penjaga pantai Jepang menyatakan bahwa 2 kapal penjaga pantai Cina memasuki perairan teritorial Jepang.
sekitar Kepulauan Senkaku pada dini hari dan berada di wilayah tersebut selama beberapa jam sebelum akhirnya meninggalkan area. Senkaku yang berada di Laut Cina Timur dan dikelola Jepang sejak lama menjadi titik panas hubungan kedua negara. Cina menyebut wilayah itu sebagai Kepulauan Diaoyu. Menurut penjaga pantai Jepang, ketegangan meningkat saat kapal-kapal Cina bergerak mendekati kapal nelayan Jepang. Sehingga kapal patroli Jepang mengeluarkan peringatan agar mereka segera meninggalkan perairan tersebut. Mereka menambahkan bahwa dua kapal Cina tersebut bersama kapal lain masih berada di sekitar kepulauan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Cina memberikan penjelasan yang berbeda. Juru bicara penjaga pantai Cina, Liu Dejun, menuduh kapal nelayan Jepang memasuki wilayah teritorial Cina secara ilegal. Ia menyebut kapal penjaga pantai Cina melakukan tindakan sesuai prosedur untuk mengusir kapal tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.